bagi para Colombian sekalian jika didapati tanda-tanda yang berisiko seperti kanker kulit. Jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik, alias keluarga. Indikasinya banyak banget ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pengobatan patah tulang berdasarkan dengan seberapa jauh pergeseran tulang itu terjadi. Halo Colombian, perkenalkan saya Dr. Paris Budiono yang merupakan dokter spesialis bedah digestif di Rumah Sakit Khusus Bedah Colombia Asia Semarang. Nah, Colombian, pada video bersama dokter kali ini saya akan share kepada kalian mengenai ERCP atau Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography. Jadi ERCP adalah suatu prosedur endoskopi yang dilakukan untuk kelainan-kelainan di saluran empedu maupun di saluran pankreas. Suatu contoh misalnya ada sumbatan atau batu di saluran empedu atau saluran pankreas, kita bisa tangani secara endoskopi. Ya, jadi prosedur sama seperti prosedur endoskopi sebelumnya, diperlukan puasa, kemudian cek laborat untuk kelayakan operasi. Kemudian pasien harus puasa 6 jam karena kita memasukkan skop endoskopi ke dalam lambung. Kemudian akan kita cari saluran empedu atau saluran pankreas, ya, baru kita ketahui apakah ada sesuatu kelainan di situ. Tergantung nanti tindakannya apa yang diperlukan untuk mengatasi penyakit tersebut, semua dilakukan secara endoskopi. Ya, indikasi ERCP yang utama adalah untuk kelainan di saluran empedu. Yang paling banyak adalah batu di saluran empedu atau sumbatan atau tumor di saluran empedu yang bisa kita tangani secara ERCP. Oke, jadi fungsi dari ERCP adalah untuk mengatasi kelainan-kelainan atau penyakit di saluran empedu dan saluran pankreas. Yang paling banyak dilakukan adalah batu di saluran empedu. Mesti dibedakan antara batu di saluran empedu dan di kantong empedu. Nah, ERCP ini tujuannya adalah mengatasi kelainan atau penyakit di saluran empedu atau saluran pankreas. Tujuan utamanya adalah untuk mengalirkan cairan empedu supaya lancar atau mengalirkan produksi dari cairan pankreas supaya lancar. Ya, persiapannya tentu kita diagnostik dulu, kita pastikan dulu apa penyakitnya atau kelainan yang akan dilakukan ERCP. Kemudian kelayakan operasi, pasien harus puasa 6 jam, kemudian laborat. Nah, setelah semua dipastikan aman, baru kita lakukan tindakan ERCP tersebut. Ya, jadi tergantung jenis kasus atau penyakitnya, tindakan ERCP umumnya dikerjakan 1-2 jam. Keuntungannya adalah mungkin kita tidak perlu pembedahan karena semua bisa dilakukan secara endoskopi. ERCP dibanding endoskopi yang lain, ERCP sendiri memiliki kekhususan di mana skop endoskopi tersebut side view. Jadi dia melihat ke sudut tertentu. Sedangkan endoskopi biasa umumnya untuk kita melihat kerongkongan, lambung, kemudian usus 12 jari. Nah, ERCP ini kelebihannya adalah kita bisa lakukan untuk kelainan-kelainan di saluran empedu maupun di saluran pankreas. Sekian informasi mengenai ERCP ya Colombians. Tetap update informasi terkini bersama dokter. Semoga bermanfaat dan salam sehat untuk kita semua.